Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila astaghfir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa jannah. Syuhada'i husna mu'allif hadzal kitab. Sahih Nawawi ad-Dimashqi semaku bilang sunnah. Husn la abana wa ummatina wa jatina. Husn la ma'ad al-asqiya malam. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ya Ali, halaman 32. Hadis yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadis yang ke-6 bab tentang alamatul khairi. Ya Ali, hai Ali, li Sa'idi ku kedue orang yang berbahagia. Li Sa'id salasu alamatin utawi 3 indikator. Kata Kanjeng Nabi, orang yang bahagia itu indikatornya 3. Artinya orang yang nanti di akhirat akan beruntung, orang yang nanti di akhirat atau kehidupannya akan bahagia, indikatornya 3. 1, kutun halalun, makanannya halal. Kalau kita ingin bahagia, pastikan makanan kita halal. Kalau Anda nanti jadi istri, pastikan makanan yang kita masak itu makanan yang halal. Ntar lagi kan kayaknya sudah nggak lama lagi tuh ini. Sehingga mau wisuda, moro-moro undangan. Siapa ini mau wisuda? Kayak akeh. Tiba-tiba wis undangan. Mboten Ustaz, saya mau studi lanjut. Alhamdulillah. Atau studi lanjut nunggu beasiswa dari suaminya. Ketika dilamar, saya akan terima lamaran jenengan Mas, tapi syaratnya saya dikasih beasiswa untuk S2. Ya gak apa-apa, kayak suaminya mau. Nah, kalau mau ya silakan aja. 1, alamat orang yang akan bahagia, orang yang beruntung, itu makanannya halal. Yang kedua, wa mujalasatul ulama'i, pergaulannya orang-orang yang baik. Jadi lingkungannya baik. Lingkungan itu penting, karena itu kalau Anda nanti nikah kemudian buat rumah, maka pastikan rumah Anda itu cari rumah yang lingkungannya baik. Gaya rumah itu tidak kayak gaya baju ya. Kalau baju mungkin sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, nanti bosen ganti baju. Tapi rumah itu kan enggak. Rumah itu akan seumur hidup biasanya. Jarang toh rumah kita gonta-ganti itu, kecuali kos-kosan. Rumah itu kan sekali kita beli rumah, biasanya akan di situ, enggak akan pindah. Karena itulah, maka pastikan rumah yang Anda beli, rumah tempat di mana kita itu akan tinggal, itu lingkungannya baik. Apakah Anda di perumahan atau Anda di kampung, pastikan lingkungan kita baik. Kenapa harus baik? Karena anak-anak kita itu akan butuh teman main. Teman main kita, anak-anak kita itu kan anak-anak lingkungan kita. Karena itulah pastikan lingkungan kita baik. Syukur tidak jauh dari masjid. Saya tidak bilang dekat karena masjidnya kan jarang. Paling enggak jauh. Jadi kalau jamaah itu enggak malas. Aduh itu kan banyak alasan. Wong sing cedek aja enggak. Karena itu kalau di sini kan Nabi mengatakan orang yang bahagia itu makanannya halal. Kedua, lingkungannya baik. Mujalasatul ulama itu artinya pergaulannya itu bersama orang-orang yang alim. Kalau dalam bahasa kita, lingkungannya yang kondusif. Cedek masjid, cedek pengajian, dan macam-macam. Kita mau utang bank, pernah utang bank? Nggak usah lah.
Ya, utang bank itu kalau kita kadang utang itu jaminannya rumah. Rumah kita anggunkan. Nah, biasanya lain bank, rumah yang bisa dianggunkan itu satu, jalannya harus bisa dilewati mobil. Jadi lah rumah Anda cepitan, cepitan, gangnya gang, terus mobil gak bisa lewat, biasanya nggak mau banknya. Jadi itu kan karena butuh ada aturan-aturan tertentu biasanya. Ini juga begitu. Kalau kita ingin ini bahagia, Nabi juga ada indikator, ada aturan tertentu. Lingkungannya baik. Pastikanlah lingkungan kita baik, pergaulan kita baik. Yang ketiga, wassalawatul khomsu. Ngelakoni sholat 5 waktu, sholat wajib, ma'al jamaati, bukan, ma'al imami sartani imam. Berarti jamaah. Biasakan sholat jamaah. Itu penting. Apalagi nanti kalau Anda sudah nikah, pastikan jamaah dengan keluarga. Kalau Anda punya suami, jamaah dengan suami. Kalau Anda punya istri, pastikan jamaah dengan istrinya. Jangan sholat sendiri-sendiri. Karena jamaah itu akan mengikat dua hati. Ketika Anda biasa jamaah dengan suami atau Anda jamaah dengan istri, maka ikatan batin antara suami dan istri itu menjadi kuat. Wong mangan aja kita disuruh mangan bareng toh. Suami istri jangan mangan bareng pas nganten anyar toh. Mau mari ngono sibuk dewe-dewe mangan dhewe enggak. Kalau bisa makan bareng. Kayaknya Ustadz dengan Ibu mesti mangan bareng. Kalau ada kesempatan, kecuali kalau kita mangan di luar masing-masing. Saya kan jarang banget Ustadz makan. Kecuali kelaparan di luar baru makan. Lah enggak ya mangan di rumah aja kan lebih enak. Toh ada tante yang siap gorengkan tempe. Misalnya. Ustadz jarang banget makan di luar, kecuali kalau memang sampai sore kelaparan di kampus. Tapi kalau bisa makan di rumah, kita makan di rumah. Kalau ada ibu kita biasa makan. Kalau memungkinkan nunggu makan, kita akan makan bareng. Anda bisa bayangkan, mangan bareng suami istri, keluarga, itu bisa merekatkan hubungan batin, apalagi kalau sholat jamaah. Gitu loh. Karena itu jangan tinggalkan sholat jamaah, khususnya bagi yang sudah menikah. Itu penting untuk membangun keharmonisan rumah tangga. Karena itu sering yang saya sampaikan, sejak kita nikah, Ustadz itu jarang banget poso terawehan di masjid. Karena kita ingin anak-anak itu tahu, kalau kita sholat di masjid biasanya kan kita nggak tahu, gak iso terawih bareng. Nah, dengan terawih di rumah itu, kemudian anak-anak bisa ikut terawih. Walaupun mungkin kalau pencilaan, kayak kecil. Nah, tapi kan tetap mereka tahu kita itu sholat. Nah, itu penting. Sering yang Ustaz sampaikan, kalau Anda nanti menikah, kemudian punya anak kecil, maka jangan dijadikan alasan kehadiran anak kecil itu untuk tidak jamaah. Justru kalau pengalaman kami, dua anak-anak mulai yang barep sampai yang ini, yo kalau mereka masih kecil, yo kita letakkan, mulanya kan kalau di mana, di musola atas itu kan mesti anak bantal. Sejak kecil, yang kecil ini kan kalau dia bangun, dia langsung ikut ke musola, tidur. Yo gak apa-apa ben turu. Tapi paling enggak kan dengan itu dia tahu bahwa kita itu jamaah. Itu untuk memastikan, untuk membiasakan anak-anak itu tahu bahwa kita jamaah, sehingga itu akan masuk di dalam memori dia untuk senantiasa ikut jamaah. Ini pentingnya. Sehingga jangan kemudian ini ya iki gak nek sing nunggoni si cilik iki. Akhirnya sholatnya dhewe-dhewe gentian. Tuh kenapa kemudian yang kecil nggak bisa diletakkan di depan? Kan bisa toh, wong dia tahu kan ayah ibunya ada di sampingnya, dia nggak akan nangis, dia juga nggak akan kemana-mana. Nabi mengatakan orang yang bahagia, alamat indikator orang itu akan mendapatkan kebahagiaan adalah satu, menjaga sholat jamaah, yang kedua, menjaga pergaulannya dengan pergaulan yang baik, yang ketiga, memastikan makanannya adalah makanan yang halal. Saya kira mudah diikuti. Marilah kita jaga jamaah, jaga pergaulan, dan memastikan makanan kita itu halal. Ya Ali, hadis yang kedua. Lil mukmini, iku kedua orang mukmin. Ini
sama dengan hadis kemarin ya. Hadis yang kedua itu juga lil mukmini. Yang kemarin indikator orang mukmin itu ada 3, tidak terpengaruh duniawi, tidak terpengaruh pasangan, kemudian tidak akan melakukan sesuatu yang tujuannya bukan untuk Allah. Nah, sekarang ada hadis yang sama. Walil mukmini, untuk orang mukmin salah su alamatin, 3 indikator. Beda indikatornya. Orang mukmin itu bener ya, alam mukmin ya, bukan muslim. Mukmin berarti sama. Hanya khawatir aja jangan-jangan yang ini lil muslimi. Yang sebelumnya lil mukmini. Lil mukmini salah su alamatin, 3 indikator. 1, yubadiru, cepet-cepetan fi taatillah, ing dalem menjalankan ketaatan pada Allah. Karena lain dulu indikatornya ini kan perilaku muslim, bukan mukmin. Orang yang mukmin, kata Kanjeng Nabi, itu biasanya akan cepat untuk melakukan ketaatan. Dengar azan itu langsung berangkat wudhu. Itulah kayak kita santri kan begitu. Urung azan wis wudhu. Jadi cepat, bukan kemudian ayo mbak nanti golek gak enek. Wis mlayu rono, mlayu rene. Dibeli like subuh biasanya kan memang santri nggak mudah dibel karena lagi sholat. Sholat qobliyah subuh, sholat tahajud, sehingga dibel nggak ada yang ngangkat. Nah, kalau Ustadz maklum lah. Makanya kadang ibu ngebel, kok nggak diangkat-angkat, paling lagi sholat. Kan kita khusnudun. Cepet-cepetan lah ibadah, menjalankan ketaatan itu nggak bulat. Karena itulah kita bisa introspeksi diri kita. Kira-kira kita itu layak krungu azan, kalau diajak taat itu yubadiru enggak? Segera enggak? Kalau segera, ya alhamdulillah. Semoga kita termasuk orang yang beriman. Kalau belum, ini biasanya kalau dulu, sekarang enggak tahu. Kalau dulu azan maghrib itu sinetron pas api. Krungu azan maghrib, kita menyelesaikan sinetron. Kalau enggak gitu, biasanya azan isya. Kita lagi habis maghrib nyetel TV. Ya lagi mulai wis azan. Tadi yang dirasani ku sing azan. Bukan kok kemudian alhamdulillah wis azan ndang isaan dhisik enggak. Iki lho lagi mulai sinetron. Kok wis azan iki opo sing disalahno masjid e. Apakah kita begitu? Cobalah kita bisa introspeksi diri kita. Kanjeng Nabi mengatakan salah satu tanda orang yang beriman adalah 1, dia akan bersegera untuk melakukan ketaatan pada Allah. Yang kedua, wayastanibu lan menjauhi sepoman al-maharima ing perkara haram. Kalau dia tahu ini haram, dia tidak akan dekati. Kalau ini haram, dia tidak akan makan. Kalau ini maksiat, dia tidak akan lakukan. Jadi gak, halo, Mbak, ini ketoknya enggak begitu halal, enggak jelas. Allah, enggak setahun pisan. Nah, kalau itu yang terjadi berarti kita belum orang mukmin. Orang yang mukmin adalah orang yang percaya kepada Allah. Orang yang percaya pada Allah adalah orang yang akan senantiasa menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah SWT. Sama dengan Anda lah kita, kalau kita itu senang seseorang, naksir seseorang, maka apapun yang tidak disukai dia, kita kan tidak akan lakukan. Gitu kan? Biasanya nggak seneng loh dia itu sama ini. Dia nggak suka kalau ada orang pakai baju merah. Akhirnya kan kita berusaha lah ketemu dia nggak pakai baju merah. Kan gitu. Loh, itu loh baru kita seneng pada orang. Nah, apalagi kalau kita seneng Allah kan sama toh. Kalau kita itu benar-benar yakin kepada Allah, maka kita tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT. Kalau itu kita ngaku beriman tapi berani melarang, melanggar sesuatu yang tidak disukai Allah, maka berarti harus kita pertanyakan keimanan kita. Sama dengan sebaliknya juga begitu. Sama dengan kalau kita senang seseorang, maka apapun yang disukai oleh dia, kita juga menjadi suka. Kita nggak senang lagu apa biasanya?
Perempuan biasanya nggak suka lagu rock misalnya. Dalalah yang kita taksir itu seneng lagu itu. Akhirnya kan melu-melu seneng. Masih ingat ngaji hikam dulu, orang yang seneng pada Allah pun, orang yang seneng pada sesuatu, seseorang, biasanya ketika melihat hal-hal yang terkait dengan dia, itu kita akan ingat pada dia. Misalnya kita seneng seseorang itu senengannya biasanya makan bakso di tempat itu. Begitu lewat kita makan bakso kan langsung ingat dia, oh iya, biasanya loh dia seneng konon dongkrongnya. Oh biasanya dia suka ngopi di pojokan. Bukan hanya tempat kopi, tempat duduknya loh kita paham. Biasanya dia nang kono pojokan kono. Loh, apapun yang terkait dengan dia itu akan terus mengingatkan kita pada dia. Sama seperti itu juga kalau kita mencintai Allah, kalau kita iman pada Allah, maka apapun yang terkait dengan Allah itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Begitu juga apapun yang tidak disukai Allah tidak akan kita lakukan. Karena kita takut Allah yang kita cinta akan tidak suka pada kita. Sama toh? Jadi mencintai Allah sesungguhnya sama dengan perilaku mencintai Allah, itu sama dengan perilaku yang kita lakukan ketika kita mencintai seseorang. Orang yang mencintai Allah, satu, dia akan segera beribadah. Yang kedua, menjauhi perkara haram. Yang ketiga, wa yuhsinu, lan berbuat baik ilaman maring wong asaa, yang berbuat buruk ilahi maring man. Ini kayaknya kita perlu berlatih keras. Yang ketiga ini, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk pada kita. Kalau kita itu membalas baik pada orang yang baik, itu biasa toh. Misalnya ada orang ngasih kita roti, toko-toko mbak, ini roti kaumah. Kemudian kita balas ngasih roti. Itu kan biasa, karena dia telah berbuat baik pada kita, sehingga kita membalas kebaikan dia. Yang nggak mudah kayaknya ini, kita perlu belajar banyak, yaitu membalas baik pada orang yang berbuat buruk pada kita. Anda yang pondok bolak-balik diledeki oleh enak tau kadang yang pondok itu temennya yang suka jahil, suka bully, suka jahil. Kemudian orang yang suka bully kita, jahil pada kita, begitu Anda datang, Mbak, kita tukar roti untuk sampean khusus. Nah, itu kita perlu belajar. Enak tonggone jahat banget. Kemudian kita mau pulang kampung, teko, Mbak, ini tak gawanya ayam panggang. Berbuat baik pada yang jahat. Kayaknya kita perlu belajar. Nah, tetapi salah satu indikator yang diberikan Kanjeng Nabi adalah selain cepat beribadah, menjauhi perkara haram adalah wayuh sinu ilaman asaa, berbuat baik kepada seseorang yang telah berbuat jahat pada kita. Kenapa kita berbuat baik pada dia? Karena Allah memerintahkan itu. Kan begitu toh? Sama dengan kalau misalnya Anda naksir orang, nah, kemudian enek orang ketiga itu jahat banget, tapi yang Anda taksir bilang, gak apa-apa deh, maafkan aja. Kira-kira Anda akan mengikuti ini atau akan membalas kejaikan? Kan biasanya akan ikut, gak apa-apa lah, sampai ngomong gitu ya saya manut aja, gitu kan. Lalu sekarang Allah Ta'ala yang bilang, berperilakulah baik pada yang jahat pada kita. Jadi kita berperilaku baik kepada orang yang jahat itu bukan karena alasan apapun, tapi karena Allah menyuruh kita untuk berperilaku begitu. Selesai. Lain orang jahat ya biarin lah. Nanti kan dia akan dibalas oleh pangeran. Hanya yang masih ingat yang kasus di pernah viral itu di India, kalau nggak salah begitu. Ada seorang sepuh bapak-bapak, enek seekor ular yang kebakar, yang dulu pernah saya ceritakan. Kemudian orang tua itu berusaha untuk menyelamatkan ular itu, tapi ular yang diselamatkan itu berusaha untuk mematuk. Ya namanya ular. Ketika didekati kan dia akan berusaha mematuk. Kemudian orang yang lewat tuh bilang, Mbah, kenapa jenengan kok berusaha menyelamatkan ular? Padahal ular itu loh berusaha mematuk jenengan. Apa kata orang tua itu? Dia bilang, ya ular berusaha mematuk itu memang perilakunya begitu. Tapi kewajiban saya aja menyelamatkan dia.
Udah selesai. Kira-kira kita perlu belajar. Itu tidak mudah. Enak wong welek banget pada kita. Sekarap-karapmu welek. Yang penting kan saya tidak terpengaruh pada dia. Sama dengan misalnya kalau Anda mau beli, kemudian penjualnya ketus banget. Pernah toh? Kira-kira Anda terpengaruh nanggapi ketusnya? Ancah ini. Kan? Kalau kita mau beli di suatu tempat, kemudian enak ya mungkin karena penjualnya lagi emosi ya. Mungkin dari rumahnya itu mungkin capek, lagi ribut sama suaminya atau istrinya atau lagi sumpek. Kemudian enak tuh jawabannya gak enak banget. Piro Mbak? Sama gak delok iki enak catetane pisan. Enak tuh. Iku sana catetane ya tokak takok. Kira-kira kita ikut emosi enggak? Nah, Kanjeng Nabi mengatakan jangan ikut emosi dia, biarin dia emosi-emosi sendiri. Tapi kan kita nggak perlu ikut emosi. Kanjeng Nabi kan ngajarkan begitu. Saya kira sama dengan yang dulu pernah saya sampaikan, perilaku Gus Dur ketika dicaci orang. Gus Dur itu kan luar biasa. Orang yang nggak suka tidak sedikit, yang suka banyak, yang nggak suka juga tidak sedikit, yang membuli beliau juga luar biasa. Suatu ketika Gus Dur pernah dikonfirmasi dalam sebuah riwayat, kenapa jenengan kok nggak pernah balas cacian mereka? Gus Dur santai aja, dia bilang begini dalam tulisan itu, bahwa satu, orang itu hanya akan memberikan sesuatu yang dia punya. Kalau dia mencaci saya, itu berarti sesungguhnya yang dia punya ya memang cacian itu. Orang itu tidak akan memberikan sesuatu yang dia tidak akan punya. Kalau orang tidak punya hati baik, tidak punya kebaikan, maka dia tidak mungkin memberikan kebaikan. Orang berperilaku ketus, jahat, ya karena yang dia punya itu. Satu. Yang kedua, Gus Dur menganalogkan kita begini. Kalau kita misalnya di suatu tempat, kemudian kita dikasih sesuatu oleh orang, kemudian kita nggak mau nerima, kira-kira barang yang diberikan itu akan kembali ke dia nggak? Barang itu akan kembali ke dia karena kita nggak mau nerima. Begitu juga hal yang sama, ketika dia mencaci saya dan saya tidak perlu membalas, maka sungguhnya cacian itu akan kembali kepada dia. Sehingga yang mencaci saya itu akan menderita sendiri batinnya. Dan saya free. Sama dengan tadi, ketika kita ketemu pembeli, penjual, orang-orang kita nggak kenal, kita sudah berusaha mau beli, dia omongannya nggak enak. Itu nggak perlu ditanggapi, biarin aja. Kita nggak perlu emosi, karena begitu kita nanggapi, maka berarti sama dengan kita menerima pemberian dia yang nggak baik itu. Nah, hadis ini mengajarkan kita begitu. Sehingga kita tetap sehat, kita tidak terpengaruh oleh kejahatan orang lain. Tapi memang kita perlu belajar banyak, nggak mudah itu. Biasanya nggak mudah. Kita perlu belajar bagaimana kita tidak terpengaruh emosi orang lain. Biasanya lagi teko ketemu wong kita ya podo, bahkan lebih parah. Saya tuh jenis mau berbuat baik, tapi dia nggak perlu begitulah. Nabi mengajarkan nggak perlu ikut pada perilaku buruk orang. Marilah kita belajar menjadi baik kepada siapapun. Ada masih ingat ceritanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan salah satu kebiasaan beliau itu mesti ngejak makan orang. Jadi like makan sore gini, beliau nggak pernah makan malam, makan sore tanpa ngejak orang. Nah, kayaknya kita bisa diumumno ning pondok. Iki saya mau makan, siapa yang mau ikut? Tapi ini basa-basi loh ya. Enggak lah. Nabi Ibrahim biasanya gitu ngejak orang makan. Dia enak basa-basi. Enak gak ngono ya. Mbak, ayo mangan, lak tego. Waduh. Tapi nggak gitu. Nabi Ibrahim serius. Beliau nggak pernah makan sendiri, saking lumane. Suatu ketika Nabi Ibrahim itu dalam riwayat pernah ngundang orang banyak untuk makan pesta lah. Tapi begitu masuk pesta, setiap yang datang itu ditakoni. Kalau bahasa kita, Islam enggak? Gitulah. Santri enggak? Like santri mangan. Santri mangan. Agak santri mau nyantri enggak? Oh mau makan. Suatu ketika ada orang ditakoni, kamu iman pada Allah enggak? Enggak. Kalau gitu, kamu enggak boleh makan. Kamu harus pulang. Saya tidak ingin ngasih pada orang yang enggak beriman.
Jadi ngasih itu loh, dikasih ini, dikasih syarat. Kemudian Nabi Ibrahim karena perilaku itu ditegur oleh Allah. Jangan begitu, panggil dia. Ibrahim konfirmasi, ya Allah, tapi kan dia nggak beriman, ngapain harus saya ngasih makan? Apa jawabannya Allah? Dia itu loh gak beriman sejak lahir sampai tuwek begitu. Saya tetap ngasih makan. Loh kamu nggak mau ngasih makan sekali aja loh suruh iman. Coba, itu kan kalau kita ngasih nggak usah syarat. Yuk kasih ya kasih aja. Gak kok nggak tak kasih tapi syaratnya kok dukung aku loh ya. Nah, kayak pemilu, pilkada, nanti tak kasih loh. Tapi dukung aku, padahal cuma 20.000. Kalau ngasih ya ngasih aja, nggak usah ada syarat. Itulah yuhsinu man asa'a ilai. Kita perlu belajar itu kayaknya. Ya Ali, kita lanjutkan. Ya Ali, lisahi, kedua orang yang sahih, dermawan kemarin yang kita bicarakan. Salasu alamatin. Utai ono 3 indikator. Orang yang dermawan atau orang yang lapang dada, itulah bahasa kita. Itu indikatornya telu. 1, al-afu, mudah mengampuni, indal makdiroti, nalikane berkuasa. Kalau orang yang lapang dada itu ketika dia jabat, dia sangat mudah mengampuni orang-orang yang berbuat salah pada dia. Bukan kebalikannya. Kita itu kan kadang kebalikan. Ketika kita tidak jabat, kita biasa. Tapi begitu menjabat, pokoknya siapapun yang membuli dia, laporkan polisi. Maka berarti dia bukan orang yang lapang dada. Orang yang lapang dada itu justru adalah ketika dia berkuasa, dia akan mudah mengampuni orang. Karena dia lagi berkuasa. Maka kekuasaan itu tidak digunakan untuk berperilaku sewenang-wenang. Itu 1. Yang kedua, wa ikhrajuz zakati, mengeluarkan zakat. Jadi kan dia akan hitung pendapatannya ketika dia berkuasa, ketika dia punya rezeki itu berapa. Dia akan keluarkan zakatnya. Jadi kalau bahasa kita zakat itu kan kewajibannya. Jadi dia pastikan di dalam harta dia tidak ada milik orang lain, bukan kebalikannya. Yang sering terjadi itu kan ketika berkuasa kemudian ngitung, saya berkuasa 5 tahun, maka harus badi sakmene. Kenapa begitu? Karena ketika jabat prosesnya juga banyak pengeluaran yang harus Anda bisa pikirkan, kita bisa pikirkan, orang itu jabat, yang proses jabatnya itu dia harus mengeluarkan uang. Maka begitu dia berkuasa kan pikirannya bagaimana modalku tadi balik. Kan begitu toh? Jadi soal nanti bagaimana melayani bawahan, bagaimana kesejahteraan rakyat, nanti. Dan biasanya kita bisa melihat toh, nanti persoalan itu menjelang akhir jabatan, baru kemudian berpikir. Karena awal-awalnya kemudian bagaimana mengembalikan modal. Karena itulah di logika ini kita dibalik. Orang yang dermawan itu tidak begitu. Orang yang sahih itu justru ketika berkuasa, dia menjadi sangat pemurah. Dan dia berusaha untuk tidak ada apapun di dalam harta dia yang itu adalah menjadi hak orang lain. Hak orang lain itu adalah hal-hal yang harus kita keluarkan secara aturan pasti, yaitu zakat. Kita paham zakat. Zakat itu ada 2 kan? Zakat mal dan zakat fitrah. Kalau fitrah itu gampang. Kalau fitrah itu zakat yang kita keluarkan ketika akhir Ramadan. Katakanlah zakat fitrah itu kalau kita ngikuti Madzhabul Arba'ah, paling enggak 2,7. 2 kilo 7 on. Atau kalau memang lebih sempurna 3 kilo lah. 3 kilo kita keluarkan. Aturan mainnya dalam zakat fitrah itu, orang yang mengeluarkan zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan. Kalau misalnya Ustadz suami, kalau secara fikih punya tanggung jawab kepada istri dan anak, maka nggak boleh kemudian Ustadz mengeluarkan zakat fitrah 3 kilo, kemudian dikasihkan ibu.
Nanti ibu dikeluarkan Mas Adik keluar dikasihkan. Nanti setelah diaski dikeluarkan. Akhirnya kan sak omah cuma 3 kilo. Maka itu tidak boleh. Jadi zakat fitrah itu tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Harus diberikan pada orang lain. Termasuk juga zakat mal tidak boleh diberikan kepada tanggungan kita. Tanggungan kita karena itu zakat mal misalnya kita punya pendapatan 1 tahun sekian juta. Zakat mal kita misalnya 10 juta. 10 juta itu nggak boleh kemudian kayak no anaknya. Oh, kita kayak no zakat malku atau kayak yang istrinya, Dek. Ini zakat mal kita. Trimon. Enggak boleh. Istri, anak itu menjadi tanggungan orang tua sehingga zakat itu tidak boleh diberikan itu. Tanggungan kita itu bukan hanya istri dan anak. Orang tua itu juga menjadi tanggungan anak loh ya, kalau orang tua nggak mampu. Kalau Anda kaya, kebetulan orang tua kita secara ekonomi ini pas-pasan, maka kewajiban kita adalah mengcover kebutuhan orang tua. Dan apa yang kita berikan pada orang tua tidak boleh diambilkan dari harta zakat. Misalnya, karena Anda kaya, zakatnya 10 juta setahun. Kemudian dikena umie, ini zakat mal saya, nggak boleh. Karena orang tua kita adalah tanggungan kita. Kalau saudara boleh. Misalnya Anda kebetulan adik kita ekonominya belum mapan, jadi ini tak kayak modal dari zakat, boleh. Adik boleh, tapi orang tua tidak. Itu yang harus kita pahami, ada zakat. Nah, kita harus mengeluarkan zakat itu. Apakah itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Nanti hitung-hitungannya di fikih. Selain zakat fitrah yang wajib, zakat baik fitrah maupun mal yang wajib, katakan Nabi, indikator yang ketiga orang sahih adalah wahubus sodakoti, senang sedekah. Sedekah itu yang sunnah. Jadi kalau sering Ustaz sampaikan, marilah kita biasa ngasih kotak amal. Like di daerah tertentu biasanya enak toh, sepanjang jalan tuh gendero pembangunan masjid. Nah, kalau Anda biasa lewat di situ, siapkanlah uang yang bisa kita berikan. Apa 2.000, 5.000, 10.000 atau lebih dari itu silahkan. Sehingga setiap ada proyek pembangunan itu amal ibadah, kita berharap di situ ada amal kita. Kan begitu. Usahakan kita nyemplungi kotak sebisa kita. Gak usah iki ancane enak daerah tertentu. Kalau kita dulu pulang ke Banyuwangi, kaya wakeh banget jajar-jajar kemana-mana. Ya gak usah ngerasani sebenarnya lah kita. Maksud saya kan kita tidak perlu ngerasani mereka, tapi justru sebaliknya kita berusaha dimanapun ada proyek itu kita punya jariah seberapapun kita punya. Bisa 2.000, bisa 5.000, bisa 10.000, bisa lebih dari itu. Kalau Ustadz biasanya berusaha begini, kalau kita ke suatu daerah yang kira-kira kita tidak akan ke situ lagi, kita berusaha ngasih lebih banyak. Tidak seperti biasanya lah. Biasanya misalnya 2.000, 5.000-an, kalau di situ lebih banyak karena kita mikir, nggak balik. Atau kalau kadang kan keluar kota mana, terus di situ ada kota amal, ada apa, kita ngasih lebih banyak. Sehingga kita hanya berpikir, ya Allah saya pengen nanti ketika kita dihitung, diaudit amal kita, ternyata amal kita itu di mana-mana. Sebagai saksi bahwa kita memberikan jariah. Itu satu. Yang kedua, untuk menumbuhkan rasa senang sedekah itu, yang dulu sering Ustaz sampaikan, dihitung aja berapa kita harus memberi. Yang dulu pernah saya sampaikan, kalau misalnya kita naik kendaraan sendiri, kendaraan pribadi, sak keluarga, misalnya kita itu 4 anaknya, kadang lupa anak itu, baru 4 aja udah lupa, apalagi yang anaknya 15, kan ada toh kiai tertentu putrane lebih dari 20, istrinya 4. Tak mikir, apa ngono yai ngerti ya iki putrane yang dari ibu mana? Sing jenenge sapa? Tapi itulah hebatnya. Jadi kalau kita misalnya pulang, kalau saya sering menggambarkan gitu, kalau kita pulang
bersama posisi formasi lengkap. Anak 4 sama istri berarti 6. Kalau tambah tante 7. Nah, kemudian kita mampir ke masjid. Nah, maka kita harus berhitung. Iki wanek wong 7, kita ke toilet kabeh. Toilet itu 2000-an. Berarti kita akan bayar kalau ke toilet umum 2000 kali 7, 14.000. 14.000, parkir mobilnya 3.000. Kebersihannya 3.000, kan sudah 20.000. 20.000 itu sama seperti yang akan kita masukkan ke toilet umum. Jadi ketika kita masuk masjid, 20.000 itu belum termasuk amal loh. Itu baru kewajiban yang harus kita masukkan ke kotak amal. Podo-podo nanti ngeluarkan uang, maka kan podo toh. Maksudnya begitu. Nanti iki berarti ke kotak amal masjid 20.000. 20.000 itu belum termasuk amal. Sehingga kalau nambah amal, misalnya ini wong 7, masuk masukkan kotak amal 10.000. Kan hitungannya menjadi 1.000-an. Oke lah, 20.000. Kalau 20.000 katakanlah itu berarti 2.000-an atau 3.000-an, gitu kan? Sehingga kita itu masukkan kotak amal itu berarti 20 plus 20. 20 itu untuk parkir, toilet, dan 20.000 berikutnya adalah untuk amal kita. Yang kalau dihitung per orang hanya ketemu 3.000-an. Sehingga kita masukkan kotak amal 40.000. Itu nggak banyak akhirnya. Tapi lah agak dihitung gitu kan, 40.000. Kan gitu. Nah, tapi lah dihitung akhirnya kan ternyata nggak banyak. Jadi artinya ini cara yang biasanya kalau cara kita untuk melatih kita tidak berat untuk sedekah. Kalau nggak gitu kita akan berat. Karena ketok 40.000, ketok angka 5, 50.000. Padahal dihitung-hitung, dong kita gowo ning toilet ngentekno banyu toilet iku lho. Wis ning toilet bolak-balik, begitu datang ning toilet. Nanti habis sholat, habisan cek balik ning toilet maneh. Loh. Lha iki lek ning toilet umum kan bayar ping pindho. Nah, ini udah gratis. Karena itu jangan kemudian kita masuk masjid nyari istirahat di masjid hanya karena toiletnya gratis. Nah, terus sapa sing kate ngresiki masjid? Nah, karena itulah kita biasakan begitu. Itu cara bagaimana kita menumbuhkan perasaan tidak eman untuk sedekah. Nah, orang yang sahih, kata Nabi, indikatornya tadi, dia senantiasa mengeluarkan zakat, dia senang sedekah, dan dia berusaha untuk lapang dada, memaafkan ketika dia berkuasa. Baik, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan besok, insya Allah. Al-Fatihah. Alamtana wa alimna wa tifa'una wa bi'akihna wa faqih ahlana wa qarabati latabina rabbana fa'na iman lamtana wa bi'alimna wa faqih ahlana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.